Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acunuri bareng Guru Zandi dan masih di event Indonesia International Motor Show 2026 atau IIMS. Dan sekarang gua ada di booth-nya Enduro Republik Indonesia. Dia importir motor umum dan motornya gila keren-keren banget di sini. Tapi gue di sini bukan ngebahas soal motornya. Ya bolehlah ngebahas motornya dikit. Tapi gue bakal lebih ngebahas soal Hyperdash yang terbaru karena bakal ada Hyperdash terbaru seperti yang udah kalian tahu. Kalau misalnya gue udah pakai beberapa macam Hyperdash ya, smart screen dari Hyperdash yaitu seri MT-02, MT-03 dan sekarang ternyata mereka ngeluarin yang baru lagi, ada yang khusus buat BMW, ada juga yang emang dibuat lebih umum lagi untuk si smart screen-nya. Dan sekarang kita bakal lihat smart screen yang versi BMW itu tuh namanya V01 BMW Hyperdash yang terpasang di BMW GS 2300 Adventure KA2. Itu yang versi tingginya, versi lebih besarnya untuk yang KA2. Kita bakal lihat seperti apa sih Hyperdash-nya V01 BMW ini. Oke, dan ini dia BMW GS 1300 Adventure KA2. KA2 itu yang versi lebih tertingginya ya. Ini motor udah cakep banget dari sananya, udah secara fitur udah maksimal banget. Ditambah lagi sekarang ada smart screen Hyperdash seri V01 BMW yang emang diperuntukkan khusus untuk BMW. Sekarang kita langsung nyalain aja untuk si smart screen-nya atau motornya juga. Ini lihat tampilan utamanya. Beuh, dos. Gila. Nih, ini smart screen-nya cakep banget. Nah, ini tampilan utamanya nih. Tampilan utama dari si smart screen-nya. Cakep banget ya. Gila, dan ini tuh karena udah kan emang khusus untuk BMW ya, jadi dia udah integrated terhadap modulnya si BMW ini. Dan semua kontrolernya bisa dikontrol sama kontrol bawaannya dari si BMW di sini. Nah, ini kontrolernya dan ini bisa mengontrol semua hal yang ada di navigator ini atau di smart screen Hyperdash ini. Nah, Hyperdash V01 BMW. Dan gila, lihat TFT-nya aja udah cakep banget. Ditambah lagi pakai si Hyperdash ini jadinya lebih ngisi semuanya, lebih fungsi lagi. Jadi buat kita lagi touring pakai motor ini nggak harus lagi kesusahan kalau misalnya kita ingin melihat navigasi ataupun arah map ya gitu. Karena ini sudah built-in klaimnya khusus dari si BMW. Nah, smart screen-nya pun ini khusus bawaannya dari BMW gitu ya. Dan cara kontrolnya gimana? Ini tampilan lagi tampilan Android ya. Cara kontrolnya gimana? Kita tinggal hold aja di sini. Ini masih di TFT ya. TFT dah saya pindah ke navigator, ke sini ke navigasi. Kita coba hold aja di sini. Kita hold, udah pindah ke navigasi dan berubahlah tampilannya tampilan utama dari si smart screen Hyperdash V01 BMW ini. Tampilannya pun elegan, mewah, dan juga high resolution di sini. Loh, gua masih speechless karena secara fungsi dia banyak banget untuk motor ini. Jadinya fitur-fiturnya pun yang muncul di sini ini banyak banget. Ada RPM, nih ada RPM, ada engine temperatur, ada tire pressure monitoring untuk depan dan belakang, juga ada speed juga ya. Ini tampilannya. Cuman ada yang lebih gila lagi. Diklik, ini lebih lengkap lagi. Ada informasi speed, ada RPM, ada temperatur, ada lean angle, tapi tergantung motornya juga ya. Kalau misalnya sensornya ada lean angle, dia bakal muncul juga. Dan untungnya untuk di GS 1300 yang Adventure K2 ini sudah ada lean angle juga di sensornya, jadi muncul juga ada lean angle-nya, ada engine temperatur, ada battery volt, remaining distance, ada range, dan ada totalnya berapa gitu. Ada monitoring untuk bannya, dan ini untuk untuk transmisinya. Dan kalau misalnya kita klik lagi, ini masuk ke tampilan Android Auto ataupun CarPlay, dan sekarang ini lagi terkoneksi ke si CarPlay ya gitu. Dan ini bisa dinavigasi semua di sini gitu, bisa dinavigasi lewat controllernya. Sekarang ini gue nggak mencet apa-apa, kita klik kanan. Nah, semuanya udah bisa terkontrol di sini. Ini gue kontrol full pakai kontrol BMW-nya ya. Kita coba balikin lagi nih. Nih, set. Exit. Nah, balik lagi ke tampilan utama. Dan selain sebagai smart screen juga, ini juga sudah ada kamera ya tentunya, ada kamera depan juga ada belakang untuk Hyperdash V01 BMW ini. Cuman belum terpasang nih sekarang karena masih di prepare.
kalau bisa terpasang pasti muncul di sini. Dia bisa ngerekam, tentunya ngerekam depan belakang dengan resolusi yang sudah HD ya, atau high definition, jadi udah aman banget. Kalau misalnya dipakai siang ataupun malam, kameranya tetap jernih lah, seperti yang bisa kalian lihat di MT-03. Gue pernah review MT-02 itu udah cukup jernih, dan pastinya di sini juga tidak jauh berbeda untuk kualitasnya, atau mungkin bahkan lebih baik untuk kualitas si tampilannya. Gila, ini masih keren banget ya. Tuh, kontrol semua kita coba klik lagi di sini ya. Tuh. Oke banget, ini kita back lagi. Ini kita masuk ke setting. Ini gue full pakai controller MIDI ini nih. Nah, ini ada beberapa settingan juga, ada settingan untuk display, language gitu kan. Ini macam-macam, ada Bluetooth system gitu. Jadi banyak banget untuk settingannya gitu. Ini bisa ngatur kecerahan juga. Gitu, bisa ngatur kecerahan juga. Oke. Oke, dan untuk fitur lainnya dari si HyperDAsh V01 BMW ini, dia juga sudah quick release system, jadi dia bisa dilepas dari si klemnya di sini dengan cara sangat mudah banget. Sekarang kita coba ya, kita matiin dulu si motornya. Kita matiin dulu, dan kita ambil kunci dari si motornya ini, klik, nice. Sekarang kita masukin ke sini, ke soketnya untuk kuncinya ya. Tinggal kita masukin, kita putar, set, untuk kita putar. Ini belakang, di sini ada locknya nih. Ada locknya, kita buka dulu locknya, kita buka locknya, ada kuncian sebelah kirinya yang harus ditekan sedikit, dan sudah terlepas. Jadi semudah itu buat ngelepas smart screen V01 BMW ini dari motornya. Dan lihat klemnya di sini atau modulnya, ini modulnya nih klemnya pakai kuningan gini dan sudah terintegrasi. Langsung dia rapi banget semuanya untuk motor ini. Dan ya, kita ngomongin motor yang emang di atas harga 1M, pasti semuanya juga detail. Dan bahkan untuk part-part aftermarket seperti ini, kayak smart screen-nya gitu ya, ini pun dibuatnya khusus untuk motor BMW aja, yang akhirnya membuat punya fungsi yang lebih istimewa lagi gitu. Semuanya full terintegrasi untuk smart screen ini terhadap si motornya. Jadi sensornya, semua sensor dari si motor ini semuanya bakal terbaca dengan baik oleh si smart screen HyperDAsh itu. Gila ya, emang bukan main-main sih motor ini ya, cakep banget ya. Cakep. Dan sebenarnya nggak cuma ada itu doang sih, nggak cuma ada si ini doang, produk V01 BMW doang kali ini yang ada di Enduro Republik Indonesia. Ada juga yang terbarunya, HyperDAsh terbarunya, dan ini belum di launching, ini masih PO, dan sampai hari ini masih PO untuk smart screen ini, dan sekarang terpasang di Yamaha Tenere 700 gitu. Dan lihat, udah Yamaha TFT, dan ini sudah ada terpasang smart screen yang terbaru dari HyperDAsh itu. Secara fungsi sebenarnya ini masih apa ya, masih sama lah gitu dengan yang gua pakai MT-02, MT-03 ya gitu. Dan harusnya ini tuh lebih terjangkau secara harga. Kenapa lebih terjangkau? Karena dia hanya ada satu kamera aja, terserah mau dipasang di depan atau di belakang gitu ya. Ini sudah ada built-in kamera gitu, built-in dashcam-nya gitu. Dan secara fungsi ini semuanya sama, kalian bisa melihat tire pressure monitor di depan dan belakangnya, dan dia bisa screen mirroring juga terhadap smartphone kalian gitu. Ini secara fitur udah cukup lengkap lah untuk dipakai di segala jenis motor, nggak harus motor adventure aja, mau dipakai motor matic, pakai motor sport, ini bisa berfungsi dengan normal. Kalau misalnya kalian ingin melihat navigasi, kalau melihat navigasi kan ini gampang juga gitu ya, bisa navigasi tinggal kita cache mirroring, nah ini muncullah navigasinya. Sorry, bentar. Nah ini navigasinya muncul, ada Spotify juga, nih Spotify-nya kajiannya. Kita klik, ini masuk ke Maps gitu. Jadi ini secara fitur udah cukup lengkap lah sebenarnya dengan yang, ya kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi lihat fiturnya, kalian bisa lihat review gue soal MT-02 juga MT-03 si HyperDAsh ini. Ada tire pressure monitoring, ada kamera gitu ya. Oke, dan di HyperDAsh yang terbaru ini juga sudah ada fitur radar, dan ini keren sih. Jadi fitur radar ini fungsinya bisa membantu kalian kalau misalnya ada objek di belakang kita, di kiri atau kanan gitu ya, yang dibaca oleh kameranya ataupun di depan gitu ya. Dan dia bakal ngasih sign sebelah kanan di sini. Jadi misalnya gitu, kalau misalnya ada motor mau nyalip sebelah kanan, atau mobil mau nyalip gitu, atau bus bahkan kalau misalnya lagi touring, dia bakal ngasih sign sebelah kanan biar kita juga lebih aware buat ngeliat spion gitu ya. Karena di belakang kita ada objek yang cukup dekat dengan motor kita gitu. Itu
fungsi radarnya. Ya mirip kayak spion di mobil lah, mobil-mobil sekarang ada radar seperti itu untuk di spionnya. Cuman ini radarnya atau sign-nya atau warning sign-nya ada di smart screen ini, jadi mempermudah kita secara visibilitas melihat warning sign-nya gitu. Karena nggak cuma di spion tapi ada di sini gitu. Oke. Jadi buat alat keselamatan berkendara juga ini sangat berfungsi untuk HyperDAsh ini. Oke, untuk fitur lainnya dari si HyperDAsh yang terbaru ini, dia itu juga sudah quick release system dan dipermudah dengan hanya ada satu kabel doang di sini. Dia hanya menggunakan satu kabel, jadi lebih simpel waktu kita mau ngelepas pasangnya gitu ya, cuma ngelepas satu kabel. Dan untuk ngelepas si quick release-nya juga ini gampang, di sebelah sini nih. Nah, di belakangnya, di mountingnya di sini, ada tombol merah, tinggal diklik dan si itunya diangkat. Nah, sesimpel itu. Jadi ini penggunaannya sangat simpel ya, bisa kalian lihat. Tinggal dimasukin aja si clamp-nya gitu, tinggal masukin lagi nih, kita coba masukin lagi ya dari sebelah sini. Nah di sebelah sini kelihatannya, masukin dan sudah terkunci lagi gitu. Jadi quick release system-nya pun ini simpel gitu, dengan menggunakan satu kabel aja, jadi nggak ribet buat si ngelepas pasangnya untuk si HyperDAsh ini. Top, jadi makin terus berinovasi HyperDAsh sekarang makin friendly buat para usernya gitu ya untuk si HyperDAsh ini. Top. Keren. Oke, dan overall sih sebenarnya selama gue pakai HyperDAsh itu ya, smart screen ini yang sekarang ada di Tenere terpasang itu mirip-mirip karena secara fitur gue tuh kebantu banget sama layar navigasinya. Gue nggak harus ngeluarin HP, jadi kalian nggak perlu riskan, nggak perlu ngambil resiko nyimpan iPhone kalian, Android kalian di holder tapi takut jatuh lah atau takut sensornya rusak lah. Waktu buka Maps nggak harus takut akan hal tersebut karena sudah ada smart screen tersebut ya yang emang lebih durable, lebih tahan banting, tahan air gitu ya, tahan guncangan. Jadi lebih aman, gue ngerasa lebih aman waktu pakai smart screen HyperDAsh ini gitu. Dan untuk informasinya, smart screen ini untuk yang di Tenere ini masih pre-order, begitu juga yang di BMW, kok nggak salah masih pre-order atau enggak ya, terus kalian cek aja ke sosial medianya ataupun ke marketplace-nya HyperDAsh, mereka udah ngejual atau belum. Cuman overall kedua produk ini luar biasa, terutama yang BMW ya. Emang gue speechless sama motornya juga, ditambah pakai smart screen yang keren juga, jadinya masih masih speechless sih, masih oke secara fitur. Itu bakal ngebantu banget sih sebenarnya smart screen tersebut ya. Oke, dan sekian untuk review gue di Enduro Republik Indonesia ini, di dealernya yang udah bawa berbagai macam motor ganteng ya, motor ganteng banget tuh. Ada Tracer, ada Tenere, di ujung ada MT-09, dan di sebelah sini tuh, di sini ada BMW. Gila sih, ini BMW GS 1300 Adventure KA2, harganya di atas 1M. Rumah berjalan ini. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gue pengen motor ini. Keren banget. Oke, ya sekian review dari gue untuk HyperDAsh di Enduro ini, di Enduro Republik Indonesia. Sekarang kita bakal jalan-jalan lagi, melihat ada apa aja di EMS 2026. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.